Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti dan mahasiswa. Pada video kali ini, kita akan melakukan teknik analisis data, yaitu uji korelasi, dengan bantuan software JASP. Uji korelasi bertujuan yang pertama untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antar kedua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, yang kedua, uji korelasi bertujuan untuk mengukur tingkat dan arah hubungan antar kedua variabel tersebut. Nah, macam-macam analisis pada uji korelasi itu ada dua uji yang paling sering kita gunakan. Yang pertama ada uji korelasi Pearson product moment. Nah, uji ini tuh tergolong dalam statistika parametrik sehingga harus memenuhi beberapa asumsi. Yang pertama, data yang digunakan adalah data kontinu, artinya skala data yang dipakai itu adalah skala interval dan atau skala rasio. Yang kedua, terdapat hubungan linier antara kedua variabel. Nah, ini masuk ke dalam uji asumsi linearitas, yang dimana kita bisa analisis juga menggunakan software JASP. Yang ketiga, pasangan variabel mengikuti distribusi normal bivariat. Nah, yang ketiga ini kita juga bisa melihat menggunakan software JASP. Untuk uji yang kedua, yaitu uji korelasi Spearman-Rank. Ini tergolong ke dalam uji statistika non-parametrik. Uji ini digunakan apabila salah satu dari asumsi parametrik tidak terpenuhi atau skala data yang digunakan adalah skala nominal atau skala ordinal. Dan yang kedua, data tidak berdistribusi secara normal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Di sini, yaitu dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan kajian keagamaan di kalangan remaja meningkat. Banyak lembaga dakwah menyelenggarakan majelis taklim, kajian tematik, hingga mentoring keagamaan. Salah satu perhatian peneliti sosial adalah apakah aktivitas keagamaan tersebut berpengaruh terhadap sikap kepedulian sosial remaja seperti membantu teman, aktif dalam kegiatan sosial, dan peduli pada lingkungan. Nah, di sini kita harus membuat rumusan masalahnya. Nah, adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan antara intensitas mengikuti kajian keagamaan dengan tingkat kepedulian sosial pada remaja. Nah, di sini terdapat variabel bebas yaitu intensitas mengikuti kajian keagamaan dan variabel terikatnya adalah tingkat kepedulian sosial. Nah, untuk data respondennya dapat dilihat pada link di deskripsi. Nah, sebelum kita melakukan analisis data, kita membuat hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua hipotesis, yaitu ada H0 dan HA. H0 berbunyi, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas mengikuti kajian keagamaan dengan tingkat kepedulian sosial pada remaja. Sedangkan hipotesis alternatifnya, terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas mengikuti kajian keagamaan dengan tingkat kepedulian sosial pada remaja. Adapun kriteria penerimaan hipotesisnya, apabila p-value-nya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima atau HA-nya ditolak. Sebaliknya, jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau HA diterima. Nah, kenapa 0,05? Karena di sini kita menggunakan nilai alfa 5% atau taraf kesalahan sebesar 5%. Sehingga nilai acuan p-value-nya yaitu 0,05. Nah, ini merupakan datanya, di mana datanya saya ketikkan dulu ke dalam Excel. Nah, di sini jumlah respondennya ada 30. Lalu untuk variabel bebasnya, yaitu intensitas kajian, merupakan kita simbol dengan X. Dan variabel terikatnya, yaitu kepedulian sosial, kita berikan simbol Y. Nah, untuk intensitas kajian, di sini menggunakan skala Likert, yaitu merupakan data ordinal, sedangkan untuk kepedulian sosial, di sini menggunakan skala interval. Nah, file Excel ini kita save menggunakan format CSV atau comma delimited. Karena JSP hanya bisa membaca file dengan format CSV. Oke, save. Nah, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi JSP-nya. Seperti biasa, kita mengimpor dulu file datanya, yaitu dengan mengklik tiga garis berwarna biru, pilih Open, Komputer, dan Browse, pilih data uji korelasinya, klik filenya. Nah, formatnya sudah dalam CSV, lalu klik Open. Ya, di sini kita lihat dulu apakah skala datanya sudah benar.
Ya, nah yang paling penting itu adalah variabel X dan variabel Y-nya. Untuk variabel X-nya, nah di sini tandanya sudah menggunakan ordinal ya, karena di sini kita menggunakan skala Likert, sehingga masuk ke dalam data ordinal. Oke, nah sedangkan untuk kepedulian sosial, nah di sini kita menggunakan scale. Di sini kita akan melakukan uji korelasi, yaitu pilih regression, lalu klik correlation. Nah, untuk variabel X dan variabel Y-nya kita masukkan ke dalam kotak variables. Untuk sampel correlation, koefisiennya di sini ada tiga jenis, ada Pearson R, ada Spearman Rho, dan Kendall Tau. Nah, untuk yang statistik parametrik, apabila asumsi parametriknya terpenuhi, maka kita menggunakan Pearson R. Namun, kalau misalnya salah satu asumsinya tidak terpenuhi, maka teman-teman boleh menggunakan Spearman Rho atau Kendall Tau. Nah, kita klik dulu Pearson R-nya. Lalu, yang pertama adalah kita cek dulu asumsi klasiknya. Nah, pilih assumption check. Lalu teman-teman klik di sini multivariate normality, centang Shapiro, dan pairwise normality, centang Shapiro. Nah, untuk uji asumsi normalitasnya, ini sudah muncul di tampilan sebelah kanan. Nah, yang mana di sini nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,911. Nah, baik untuk multivariate normality maupun untuk bivariate normality-nya. Nilai p-value-nya juga 0,911. Artinya, nilai p-value ini lebih besar dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Nah, berikutnya kita akan melihat apakah terdapat hubungan yang linier antara pasangan variabel tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa centang di scatter plot. Nah, di sini bisa dilihat pada grafik scatter plot menunjukkan bahwa titik-titik bulatan berwarna abu-abu ini mendekati garis liniernya. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X dan variabel Y itu memiliki hubungan yang linier. Nah, kedua asumsi tersebut sudah terpenuhi. Nah, berikutnya, karena uji asumsi klasiknya sudah terpenuhi, ya, untuk uji normalitas dan uji linearitas, maka kita lanjut untuk melihat hasil uji hipotesisnya, yaitu dengan statistika parametrik, yaitu uji Pearson correlation. Nah, di sini terlihat bahwa nilai p-value-nya sebesar kurang dari 0,001. Ya, artinya lebih kecil daripada 0,05. Nah, di sini teman-teman bisa mencentang report significance aja untuk melihat seberapa besar sih tingkat korelasi antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, terlihat di sini ya, Pearson R-nya yaitu sebesar 0,987. Nah, 0,987 itu masuk ke dalam rentang nilai korelasi antara 0,8 hingga 1,00, yang dimana kategorinya dapat dikatakan sangat kuat. Nah, sekarang untuk melihat apakah hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan atau tidak, nah, teman-teman bisa mencentang flag significant correlation. Nah, di sini terlihat ya bahwa apabila nilai P-nya kurang dari 0,05, maka ini signifikan. Lalu nilai P kurang dari 0,01, maka sangat signifikan. Ya, nilai P kurang dari 0,001 ini dapat dikatakan lebih signifikan lagi, artinya paling signifikan. Jadi bisa dilihat di sini, tanda bintangnya ada tiga, di mana menunjukkan bahwa nilai korelasinya ini atau hubungan antara variabel X terhadap variabel Y itu sangat signifikan. Nah, teman-teman bisa mencentang sampel size untuk melihat ya seberapa banyak jumlah respondennya. Nah, untuk kesimpulannya, karena nilai p-value kurang dari 0,05, maka HA-nya diterima, sehingga kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas, yaitu intensitas mengikuti kajian keagamaan, dengan variabel terikatnya, yaitu tingkat kepedulian sosial pada remaja. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang sedang menganalisis data penelitian. Jika ada pertanyaan, silahkan dikirim di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.